hak angket ini sebagai pintu masuk untuk melakukan perlawanan terhadap penyanderaan terhadap ketua umum partai mereka. Jadi banyak kalkulasi, banyak potensi yang memungkinkan cairnya para anggota dari berbagai lintas partai yang ada di DPR ini. Kemungkinan hak angket ini akan bergulir. Tim kecil sudah dibentuk di PDIP, pemetaan terhadap personal-personal yang berpotensi. Tidak hanya datang dari partai kubu perubahan atau PDIP, tetapi di partai-partai yang berada di lingkaran kekuasaan, hampir bocoran yang kita terima, 60 sampai dengan 65% anggota-anggota mereka akan membelot. Jadi ada gerakan ini sebenarnya tuntutan maksud apa? Tuntutannya itu fokus gerakan itu apa? Mau nuntut apa? Kalau kita sendiri itu mendorong dan mendukung untuk segera setelah misalkan DPR itu anggota parlemennya datang setelah selesai reses itu segera dibahas untuk persiapan hak angket. Oke. Karena hak angket itu adalah jalan untuk kemudian bisa mengoreksi atau memanggil pemerintahan untuk mengoreksi apa yang saat ini terjadi. Karena situasi ini kan tidak bisa dilepas tanggung jawab oleh negara. Kalau kita bicara tentang hukum tata negara kan, katakanlah nih ada angket, kalau memang ujungnya tajam bisa sampai hak menyatakan pendapat. Bisa sampai proses di MK 90 hari. 90. Balik ke DPR, ke MPR. Bisa sudah selesai itu masa jabatan Presiden Jokowi kan? Tapi kan ada cara lain bahwa gerakan moral politik untuk minta dia mundur kan boleh juga kan? Itu tidak menjadi tema besok. Kalau ini saya mungkin mau tanggap itu Bang, karena memang itu selalu muncul dalam pertanyaan yang banyak tentang kalkulasi waktu dan alur pemakzulan di mana harus mengkonfirmasi kepada MK. Misalnya kan dilihat anatomi masalah ini kan semua bangunan dari alat-alat negara kan hancur, termasuk Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau orang satu kelompok rakyat datang menggunakan hak konstitusi melalui hak angket di DPR, maka sebenarnya sudah bisa terbaca. MK tidak lepas dari sorotan kasus yang dianggap sebagai contoh dari kecurangan. Jadi tergantung konsensus politik dari bacaan para partai politik di DPR. Dan misal kalau hak angket mengatakan menemukan masuknya Gibran di MK adalah bagian dari fakta kecurangan, maka bisa dibekukan sebagai rekomendasi. Oke, jadi Anda yakin bahwa jadi waktu 90 hari itu bisa dipangkas, itu kan waktu maksimal. Jadi Anda mengatakan bahwa percepatan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi, hanya saja yang harus dilihat begini, kalau kita belajar angket tahun 2009, karena saya juga ikut terlibat mendorong dari civil society. Zaman kasus Senturi 6,7 triliun. Bagaimana gerakan civil society itu mampu meyakinkan partai-partai di lingkaran istana. Kemudian SBY tidak mampu mengontrol keanggotaan. Jadi dia boleh mengontrol ketua umum, dia boleh mengontrol fraksi. Tapi kalau forum gelar angket di paripurna dibuka, harus dilihat itu hak anggota. Pertanyaannya dari kubu baik yang pro maupun yang kontra, berapa persen anggota dewan yang tidak lolos masuk DPR lagi? Itu berpotensi karena mereka dicurangi. Berapa anggota DPR yang terancam tidak masuk lewat pemilu ini? Mereka juga akan mengatakan kami ini korban pemilu curang. Pada saat itu maka tidak lagi menghitung posisi partai-partai di kubu oposisi. Bisa saja anggota-anggota itu menggunakan hak mereka di rapat paripurna untuk mendorong kelembagaan hak angket, forum hak angket. 2009 itu kan sebagai pelajaran. SBY menguasai fraksi, menguasai ketua umum. Tetapi kan lolos juga. Anggota-anggota itu berontak.
Nah kalau membaca suasana kebatinan Partai Golkar, PAN, dua partai ini dulu kita lihat. Mereka ini kan sudah sejak awal Pilpres digelarkan, rakyat mengatakan para ketua umumnya tersandra. Dipaksa untuk mengusung Gibran. Nah, bisa saja anggota-anggota dari kedua partai ini, PAN dan Golkar, juga menunggu hak angket ini sebagai pintu masuk untuk melakukan perlawanan terhadap penyanderaan terhadap ketua umum partai mereka. Jadi banyak kalkulasi, banyak potensi yang memungkinkan cairnya para anggota dari berbagai lintas partai yang ada di DPR ini, kemungkinan hak angket ini akan bergulir. Bahkan saya mendapatkan informasi, tim kecil sudah dibentuk di PDIP, pemetaan terhadap personal-personal yang berpotensi. Tidak hanya datang dari partai kubu perubahan atau PDIP, tetapi di partai-partai yang berada di lingkaran kekuasaan, hampir bocoran yang kita terima, 60 sampai dengan 65% anggota-anggota mereka akan membelot. Karena mereka tidak mau, hanya karena satu Erlangga, dia berdiri loyalitas terhadap Jokowi, maka dia menyandra semua anggota di dalamnya, misal Golkar. Begitu juga PDIP, PAN, hanya karena Zulkifli Hasan tidak berdaya menghadapi cengkraman kekuasaan Jokowi, maka kemudian seluruh anggota itu akan manut. Mereka tidak mau. Nah, tidak maunya mereka itu berpotensi terjadi penyeberangan di paripurna. Kalau rapat paripurna, hak angket digulirkan, terus kemudian kan akan dipilih apakah voting terbuka atau tertutup. Kalau voting tertutup terjadi, saya pastikan, saya bisa meramalkan atau optimis, bisa jadi ada sesuatu yang membuat publik kaget. Tapi biasanya bisa 60% anggota yang hadir itu karena votingnya tertutup, kan tidak ketahuan ketika dia memberi dukungan terhadap hak angket. Maka muncul setelah dihitung 60% lebih dari mayoritas suara DPR di paripurna menyetujui hak angket. Itu terjadi pada tahun 2009. Jadi, nah, langkah-langkah gerakan moral yang dibuat oleh para kalangan dosen Muharram, guru-guru besar juga saya dengar akan turun, kalangan ulama, kalangan pendeta, rohaniawan, mahasiswa, dan simpul-simpul dari solidaritas yang beragam ini adalah penyegaran, penguatan, sugesti terhadap langkah-langkah partai politik yang ada di sana. PDIP, Nasdem, PKB dan PKS harus sungguh-sungguh merespon ini. Ini momentum bersejarah. Karena ada jutaan orang yang hak kedaulatan politik mereka dihabisi oleh dinasti politik. Kemudian hari ini tidak menemukan saluran keadilan lewat Bawaslu, oleh MK. Maka jalan terakhir hak angket ini adalah momentum. Kalau 4 partai yang berada di barisan non-istana ini melihat secara jernih dengan nuraninya, maka inilah arena kebangkitan peradaban, kebangkitan solidaritas nasional. Tapi kalau mereka membiarkan suara-suara rakyat ini bergulir tanpa ada respon yang konkret dari partai politik, maka saya khawatir yang banyak disebutkan orang bahwa negara dikuasai oleh mafia, negara menuju pemutahiran kejahatan yang luar biasa, maka kita akan memasuki gelapnya kehidupan bernegara. Jadi suara dosen, suara petani, suara buruh, suara seluruh rakyat yang pada momentum tanggal 1 Maret datang ke DPR menggunakan hak konstitusinya, kita berharap elit-elit partai harus membuka diri, harus mengakhiri penyanderaan politik, harus keluar dari sanderaan dinasti politik. Jadi Anda menganggap bahwa problem Indonesia ini problem Solo dan sekitarnya itu ya? Ya, sekitar itu. Keluarga Solo. Politik lokal yang dipaksakan untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan keragaman nasional kita.
cahayanya di atas kepala panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.